Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kesempatan bagi kita untuk berkumpul dan sharing berbagai hal di tempat ini. Tidak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, karena telah membawa kita kepada zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan kemajuan seperti sekarang ini. Selanjutnya perkenalkan, saya Rusdi Ulumuddin. Sekarang saya sedang di samping saya ada Bang Wahidin yang nanti akan membahas seputar sains dan peradaban. Bagaimana sains dan peradaban ini mempengaruhi kehidupan kita pada sekarang ini. Tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut gitu. Sains itu seperti apa dan peradaban ini seperti apa gitu. Bagaimana sains mempengaruhi peradaban gitu. Dan bagaimana kedua hal ini mempengaruhi tingkah laku dan pola perilaku masyarakat modern sekarang. Seperti itu. Nah, untuk lebih lanjutnya, sekarang mari kita bahas terlebih dahulu gitu ya. Mari kita coba bahas apa sih gitu sains ini gitu dan apa peradaban ini gitu. Untuk lebih lanjutnya saya serahkan kepada Bang Wahidin selaku yang akan men-share materi-materi seputar itu. Jadi kaitan dengan apa yang disampaikan oleh Adinda tadi, kita pada kesempatan ini coba mendiskusikan atau kita coba sharing lah, tukar pendapat bagaimana mindset berpikir kita, bagaimana pandangan kita secara objektif maupun secara subjektif yang kita nilai dan analisa berdasarkan konsumsi pengetahuan kita. Pada kesempatan ini kita coba angkat persoalan bagaimana hubungan sains dan peradaban. Tentu saja yang kita harus pahami, Adinda, bahwa sains ini pada dasarnya Anda harus pahami begini, bahwa sains ini adalah produk akal manusia, produk akal para tokoh-tokoh pengetahuan, para tokoh-tokoh ilmuwan. Produk akal ini muncul berdasarkan hasil analisa hal-hal yang bersifat empiris gitu. Jadi para ilmuwan, tokoh-tokoh ilmuwan mengkaji tentang realitas kehidupan ini, realitas alam semesta ini, realitas hal-hal yang empirik, kemudian itu yang dibahasakan secara pengetahuan atau yang dirumuskan dalam bentuk ilmu, itu yang kita sebut sains itu. Nah gitu. Cuman dalam perkembangan pemikiran para ilmuwan ini dalam melihat realitas, ya kan, kemudian terbentuk satu peradaban pengetahuan atau satu peradaban ilmu yang kita sebut tadi sains. Nah, kita mau lihat nanti bagaimana sains ini muncul, sains ini berkembang, dan apa kira-kira efek dan pengaruhnya terhadap peradaban dan kehidupan manusia. Nah, gitu. Apakah sains ini menawarkan kemajuan, menawarkan perbaikan, atau justru dia memberikan nilai positif atau nilai negatif terhadap kehidupan manusia gitu. Nah, itu yang kita mau lihat nanti dalam pendekatan filsafat aksiologinya, filsafat ilmu di kajian aksiologinya. Apakah sains ini bebas nilai ataukah sains ini harus berdasarkan nilai?
motivasinya bebas nilai ataukah dia terikat oleh nilai, gitu maksudnya. Nah, sains ini ada dua yang Anda mesti pahami dulu, ya kan? Sains ini yang pertama ada yang disebut sains modernitas dan ada yang disebut sains postmodernitas, begitu. Nah, sains modernitas ini adalah sains yang melihat bahwa ilmu pengetahuan itu murni secara objektif, gitu. Murni secara objektif itu maksudnya bahwa objek ilmu atau objek pengetahuan itu tidak boleh diintervensi oleh sikap individual, tidak boleh diintervensi oleh penilaian subjektif, tidak boleh diintervensi oleh keyakinan atau ideologi manapun. Itu. Jadi sains itu harus murni objektif dia. Nah, harus murni. Maka sains modernitas itu motivasinya adalah bebas nilai, gitu. Karena kenapa? Saya sempat singgung di pembahasan sebelumnya. Kalau sains ini dimasukkan subjektivitas, gitu. Kalau dimasukkan agama, kalau dimasukkan ideologi, itu sains itu tidak lagi murni pada objektif pengetahuan. Jadi pengetahuan itu tidak lagi murni objektivitas. Dia sudah dipengaruhi oleh pikiran subjektif dan dipengaruhi oleh agama. Nah, misal saya contohkan begini, kemarin saya pernah contohkan begini bahwa ada salah satu pernyataan dokter ahli bedah dunia ini, dia telah melakukan membedah beberapa pasien, membedah seluruh organ tubuh manusia. Dalam eksperimen itu dia hanya menemukan bahwa organ tubuh manusia ini ada jantung, ada paru-paru, ada ginjal, ada darah, ada daging, semua. Dan mereka tidak pernah menemukan yang namanya jiwa pada manusia. Nah, gitu. Nah, kenapa jiwa ini ada pada manusia atau dibahasakan pada manusia itu karena dipengaruhi oleh pikiran agama saja. Maka sains tidak boleh begitu. Nah, gitu kalau sains modernitas ini. Nah, dan di sisi lain, sains modernitas ini dia memiliki 3 instrumen pengetahuan. Ada yang disebut eksperimen, deduksi dan empirikal. Jadi ini kemudian sumber pengetahuannya atau epistemologi yang dipakai dalam sains modern. Nah, gitu. Nah, tentu saja sains modern ini mereka kemudian dalam melihat ilmu itu mereka menolak yang namanya hal-hal yang bersifat metafisika atau realitas yang bersifat metafisika. Karena secara ontologi sains modern itu memahami bahwa realitas itu terbagi menjadi 3 realitas. Nah, gitu. Nah, sehingga secara ontologi sains modernitas itu menolak yang namanya metafisika. Misal kenapa di sains itu diambil fisika? Misal kita tarik satu pembahasan tentang salah satu tokoh, yaitu Albert Einstein dong. Nah, oleh sains modernitas dalam disiplin ilmu fisikanya itu, fisika itu telah sampai pada yang namanya energi itu kekal. Dia tidak diciptakan dan tidak juga dimusnahkan. Nah, gitu. Nah, sampainya mereka pada kekekalan energi ini oleh Albert Einstein. Di lain sisi, Einstein melihat bahwa hal yang kekal itu adalah energi. Di sisi lain, Einstein juga ini adalah orang yang meyakini adanya Tuhan. Nah, pada saat yang bersamaan, Einstein mengatakan bahwa energi itu sekaligus Tuhan itu. Nah, tentu ini akan menggiring, maksudnya dalam sains modernitas, pikiran-pikiran semacam ini, pikiran-pikiran yang bertendensi pada hal-hal yang empirikal, itu motivasinya adalah hal-hal empiris. Tentu kebenaran yang diungkap dalam sains modern itu adalah kebenaran empirikal. Nah, gitu. Di mana kebenaran empirikal ini diakui apabila manusia yang
apabila hal-hal itu bisa dijangkau secara indrawi dan ada pengalaman manusia. Nah, gitu. Makanya sains itu coraknya ilmiah, dan hal yang ilmiah dalam sains itu coraknya adalah empiris dan manusia punya pengalaman. Itu satu sains yang namanya sains modern ini. Nah, murni mereka melihat ilmu itu, ilmu pengetahuan itu harus murni karena objektivitas. Jadi tidak boleh dimasukkan pikiran lain, gitu, murni. Karena misinya adalah sains modern itu mereka berbuat untuk sains ya, untuk kemajuan sains. Sains itu untuk sains itu sendiri. Iya, beda dengan nanti kita perbandingkan di sains postmodern dan sains timur atau sains Islam. Nah, kalau sains modernitas, sains modern, mereka berbuat untuk sains itu untuk kemajuan sains, gitu. Kajian ilmunya. Iya, tidak ada yang lain. Nah, itu sehingga kaitannya dengan peradaban kemanusiaan, maksudnya konsumsi manusia, ketika masuk pada perspektif ketika manusia masuk pada perspektif sains semacam ini, maka konsumsi pengetahuan manusia itu kemudian mereka akan menolak yang namanya hal-hal yang bersifat metafisika atau tidak tidak empirik. Nah, sedangkan di satu sisi, ya kan, pemahaman semacam ini jelas akan dibenturkan pada hal-hal yang bersifat keyakinan, hal-hal yang bersifat teologi. Nah, gitu. Nah, ini semacam cara atau misi yang dilakukan oleh sains modern untuk memasukkan metode ilmu pengetahuan kepada generasi manusia, sehingga nanti peradaban yang dibentuk itu adalah, ya kan, peradaban sains, ya kan, pengetahuannya konsumsi sains, sehingga fokusnya adalah bagaimana menciptakan menciptakan kesejahteraan manusia, menciptakan peradaban itu harus dengan pikiran sains, gitu. Dan tidak dipengaruhi oleh dan tidak bisa akan menghambat sains itu, tidak akan berkembang kalau sains ini dimasukkan pikiran lain, gitu. Makanya mereka bebas nilai, tidak boleh ada penilaian di luar objektif. Ilmu pengetahuan itu objektif murni kalau sains modern, objektif murni. Nah, datang yang namanya, ada yang menentang ini, modernitas ini dengan sains. Itu ditantang oleh yang namanya postmodernitas. Datang ini menantang. Nah, gitu. Mereka membantah sains modern. Nah, menurut sains postmodern atau postmodern ini membantah modernitas ini. Ya, sains itu ada dua. Pada awal perkembangannya saya jelaskan di kajian sebelumnya, sains modernitas ini adalah sains yang muncul dari hasil pikiran para ilmuwan atau tokoh tentang realitas kehidupan ini. Ya, kan, itu muncul di abad ke-19, ya, gitu. Nah, itu yang menandai peradaban yang ditandai itu adalah yang kita bahasakan modernitas. Ini sebenarnya produk sains, ya kan? Dan ini sudah dikonsumsi oleh generasi, ya kan, modern. Harus modern kita. Kenapa generasi mengkonsumsi kata modern? Karena epistemologi pengetahuannya sains, sehingga pada tindakan realnya hal-hal yang berkenaan dengan sains dianggap kemajuan, dianggap itu sebagai hal yang ilmiah dan pengetahuan harus manusia harus modern. Ini satu titik kulminasi peradabannya. Nah, sesungguhnya ini sebenarnya kita melihat ini kemajuan, tetapi kita tidak pernah melihat benturannya. Benturan itu dipoles habis. Bisa kayak ini Paul Samuel Huntington itu, ya kan, dia sempat ungkap bahwa ada semacam benturan yang terjadi, gitu. Cuman kita tidak lihat itu, karena ada yang disebut kekuatan yang tak terlihat secara kasat mata, yang kalau dalam bahasa yang orang sering bahasakan itu ada yang disebut impossible hand, gitu. Ada kekuatan tangan yang tak terlihat yang sedang merasuki pikiran generasi dan mau menggiring ini peradaban, gitu.
Nah, datang ini sains postmodern ini menentang modernitas ini. Mereka katakan begini, postmodern ini. Nah, ini mengkritik, sebenarnya dia kritik bahwa ilmu pengetahuan itu tidak berlaku objektif murni dia. Tidak boleh begitu. Postmodern menganggap bahwa ilmu pengetahuan itu harus subjektif murni dia. Harus subjektif murni. Nah, artinya postmodernitas ini sebenarnya bagus postmodernitas ini, ya kan? Dia ingin melakukan pembaharuan terhadap modern. Itu misinya. Pembaharuan yang bagaimana bahwa pengetahuan itu tidak harus objektif murni, tapi harus subjektif murni dia. Harus dimasukkan penilaian secara subjektif. Awalnya spiritnya bagus ini. Bagus spiritnya Immanuel Kant ini. Ya kan? Bagus. Salah satu tokoh yang Ya, postmodern. Nah, bagus spiritnya. Kita akui ini spiritnya. Tetapi karakteristik dan corak postmodernis ini ya kan ini semacam ahistoris lah, ya kan. Ahistoris yang dimaksud adalah bahwa pikiran pengetahuan manusia itu tidak dilekatkan pada sejarah teologi. Nah, mereka sama sebenarnya. Sayangnya postmodern yang datang mengkritik modernitas ini sayangnya bercorak teisme juga. Walaupun mereka melihat bahwa pengetahuan atau sains yang ingin dirumuskan itu harus sains yang harus dia tidak boleh objektif murni, dia harus subjektif murni. Harus ada penilaian manusia terhadap pengetahuan. Nah, artinya postmodern menganggap bahwa pengetahuan itu tidak boleh bebas nilai. Ketika mereka membahasakan bahwa pengetahuan itu harus murni subjektivitas manusia. Mereka masukkan harus ada nilai dalam pengetahuan. Nah, sayangnya begini. Nah, kan ini bertentangan ini. Modernitas dia bicara objektivitas murni, tidak boleh ada penilaian, bebas nilai. Secara aksiologinya dia bebas nilai. Nah, sains postmodern ini secara aksiologinya dia masukkan nilai dengan membahasakan bahwa harus subjektivitas murni. Artinya pengetahuan itu tidak akan berkembang kalau tidak ada penilaian manusia. Nah, penilaian yang dimaksud oleh postmodern ini ya kan bahwa pengetahuan itu harus sesuai dengan harus sesuai dengan apa yang manusia yakini, apa yang menjadi ideologi manusia. Nah, gitu. Jika pengetahuan atau objek sesuatu itu tidak sesuai dengan subjek pada manusia, maka tidak boleh. Nah, kita harus tolak itu. Makanya postmodern bicara bahwa ya kan untuk menciptakan kesejahteraan, untuk menciptakan peradaban manusia, ya kan, itu kita tidak boleh bebankan pada realitas sesuatu saja, tetapi harus dimasukkan subjektivitas manusia. Nah, misal begini, saya contoh begini, gitu. Misalnya begini, Anda lihat pada kenyataan realitas, misal begini, pada kenyataan realitas, Anda lihat orang-orang miskin atau orang-orang yang membutuhkan bantuan, ya kan? Ini secara objektif, ini murni. Nah, gitu. Kalau kemudian kita bahasakan itu, kita pakai penilaian pertama, penilaian modernitas, sains modern, tanpa menggunakan penilaian subjektif sekalipun, bahwa pada kenyataannya orang yang tidak mampu itu atau orang yang miskin itu harus dibantu, itu secara objektif, nah, iya kan? Nah, tetapi tidak bagi orang-orang postmodern yang coba melakukan pembaruan pada tidak bisa begitu. Nah, gitu. Nah, kenapa tidak bisa begitu? Ya kan? Karena untuk membantu, ya kan, untuk bersikap tadi, misal orang miskin tadi wajib dibantu. Nah, itu sudah sebenarnya kata ketika orang miskin pada objektifnya itu sudah bahasanya wajib dibantu, yang memang harus dibantu tanpa menunggu instruksi dan perintah apapun, perintah ideologi kah, keyakinan kah, tes kah, wahyu kah, tidak perlu begitu kalau pada modern ini. Tapi postmodern melihat, ya kan, tanpa adanya intervensi subjektivitas, tanpa ada kemurnian subjektivitas, ya kan, bahwa
orang miskin yang perlu dibantu itu dia tetap akan jadi miskin, tidak akan dibantu kalau tidak dimasukkan penilaian secara subjektivitas, bahwa yang menilai objektif tadi itu sesungguhnya adalah subjektivitas manusia, bukan pada objektivitasnya. Objektivitas itu adalah ya kan sesuatu yang membutuhkan penilaian. Nah, maka kita menilai kalau itu betul, ya memang pada kenyataannya dibantu, maka respon kita secara individual. Nah, subjektifnya bagaimana? Persoalan kedua, mau atau tidak, ini persoalannya. Makanya postmodern dalam upaya melakukan pembaharuan modernitas ini, dia harus memasukkan subjektivitas. Dia harus masuk. Nah, makanya salah satu tren postmodern dalam melakukan pembaharuan ini bahwa sains itu, ilmu pengetahuan itu tidak boleh lepas subjektivitas. Artinya kebenaran itu, maksudnya kebenaran itu, kebenaran ilmu pengetahuan itu sifatnya adalah subjektif. Ya. Dia akan menghilangkan unsur universalnya nanti. Nah, gitu. Kalau postmodern, maksudnya penilaian yang dilakukan oleh postmodern terhadap ilmu pengetahuan itu adalah penilaian subjektivitas. Sedangkan bicara subjektivitas ini, ya kan, dia sangat dipengaruhi oleh dua hal. Subjektivitas itu pengalaman dan keyakinannya atau yang kita bahas ideologi. Nah, gitu. Itu kalau subjektivitas. Nah, sehingga dalam menerima kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kata postmodern itu tidak masalah. Yang penting kita terima, tergantung subjektivitas. Anda mau terima atau tidak kan kembali pada diri Anda. Nah, bedanya dengan modernitas yang sebelumnya, bedanya adalah bahwa jika Anda tidak mengikuti modern, ya, Anda akan dikatakan tertinggal. Maksudnya perilaku Anda, tindakan Anda tidak sejalan dengan pengetahuan. Beda kalau postmodern, beda. Anda mau terima atau tidak tergantung subjektivitas Anda. Begitu. Anda mau terima atau tidak tergantung subjektivitas Anda. Ya kan? Sehingga tidak lagi salah orang ketika mengatakan, saya main game online, saya subjektivitas saya. Dan ini saya anggap ini untung. Nah gitu. Apa masalahnya misal begitu kan? Ya yang salah. Boleh terimalah kemajuan ilmu pengetahuan itu dan teknologi itu. Silakan diterima. Yang penting dia bertentangan dengan subjektivitas manusia. Iya kan? Apa masalahnya? Nah, ini postmodern melakukan, dan ini terjadi melakukan pembaharuan terhadap modernitas yang sebelumnya. Nah, walaupun sebenarnya dua hal ini masih sama saling mempengaruhi dua pikiran generasi ini. Belum ada semacam epistemologi atau sains yang menengahi ini. Masih bertarung ini dua hal. Seolah-olah yang kritik modernitas itu adalah benar, padahal karakteristiknya adalah postmodern. Seolah-olah yang kritik modernitas itu benar, yang kritik postmodern itu benar, padahal karakteristiknya dipengaruhi oleh modernitas. Dan ini yang terjadi, Anda boleh lihat. Misal, saya ambil contoh gini saja, penggunaan gamis, ya kan? Penggunaan alat-alat perlengkapan ibadah pada orang Islam, ya kan? Secara subjektif, ya kan? Secara subjektivitas pengetahuan dipengaruhi oleh motivasi agama, kan? Iya, dia beli harus yang sesuai tren zaman. Padahal dia sudah campur adukan ini sebenarnya. Di lain sisi prakteknya postmodern, tindakannya juga modernitas. Belum ada alternatif pengetahuan yang menyala. Gitu. Makanya saya bilang dari awal, sains itu motivasinya hasil pikiran ilmuwan terhadap realitas. Ya kan? Dan ini yang dilempar. Itu. Sehingga ada satu pertanyaan begini. Ya kan? Muncul satu aliran sains yang bertanya pada modern dan postmodern. Dia bertanya begini. Kenapa kemudian semakin maju ilmu pengetahuan,
semakin maju dan berkembang teknologi, justru Anda saksikan pada saat yang demikian itu justru moral manusia yang hancur. Ya kan? Oke, peradaban Anda anggap maju mungkin dengan berkembangnya pembangunan secara infrastruktur, berkembangnya pengetahuan. Ya kan? Anda mungkin maju. Tetapi di lain sisi yang disebut peradaban dan maju itu apabila manusianya dihormati, manusianya dijunjung tinggi, nilai manusia yang harus diperjuangkan. Anda lihat ke Eropa, ke Amerika, negara-negara bagian Eropa dan Afrika. Anda lihat di sana ilmu pengetahuan teknologi maju, bahkan di sana dirumuskan segala bentuk macam pengetahuan, penelitian, eksperimen yang hebat. Nah, tapi Anda lihat kemanusiaannya hancur. Karena kenapa tadi? Dikembalikan pada subjek. Di satu sisi dia dikembalikan pada subjektivitas, murni subjektivitas manusia. Di lain sisi dia dikembalikan pada objektivitas murni. Nah, Anda lihat. Coba Amerika itu negara yang melegalkan seks loh. Begitu. Nah, kan? Dan enggak usah jauh lah. Kita ambil ini Bali, ya kan? Labuan Bajo, ya kan? Ya, kita ambil ini daerah dari pariwisata lah yang ada di Indonesia. Anda tidak boleh nyalakan itu, Anda tidak boleh salahkan itu. Anda mau salahkan, misal Anda kritik orang lokal, ya kan, berpenampilan seperti orang, Anda mau salahkan? Tidak bisa. Di sisi ya, itu kan? Modernitas. Ya. Modernitas tidak bisa juga Anda tolak, ya kan? Anda menolak modernitas dengan alasan tadi subjektivitas murni. Anda juga postmodernitas. Anda menilai tetapi budaya modernitas Anda pakai. Nah, tapi ada satu metode pengetahuan yang dimana melihat kedua-duanya ini juga benar. Sebenarnya ini masih bebas nilai ini. Ya. Semacam mau dibenturkan yang bebas nilai dan yang menggunakan penilaian. Tetapi sayangnya yang menggunakan nilai ini juga karakteristik tadi anti teologi. Dan ini sudah dikonsumsi oleh orang umat-umat yang beragama, baik Nasrani, Islam, Hindu, Buddha, sudah. Ya. Gitu. Lalu gitu. Banyak hal ya yang kita mau ungkap. Ya kan? Di satu sisi juga Islam mengembangkan sainsnya sendiri. Ada yang disebut sains, ya kan? Sains Islam. Kenapa ini muncul? Karena di pembahasan sebelumnya saya sempat singgung bahwa ada tokoh-tokoh filsuf dari Islam yang coba mengembangkan pikiran sainsnya sendiri, sains yang tidak bertendensi pada sains barat, sains yang dipengaruhi oleh sains modern ataupun sains postmodernitas. Dia murni, ya kan? Nah, sains Islam melihat bahwa ilmu pengetahuan itu tidak boleh murni pada objektivitas murni dan tidak boleh juga pada subjektivitas murni, tidak bisa begitu. Tapi Islam melihat bahwa sains itu, ya kan, harus, ya kan, tidak juga objektif murni, tidak juga subjektif murni, tetapi perpaduan antara subjektivitas dan objektivitas. Nah, itu baru dibahasakan sains. Kalau Islam sainsnya adalah dia tidak sains Islam kalau modern sains modernitas motivasinya adalah tadi bebas nilai dengan alasan bahwa ilmu pengetahuan harus objektif murni. Karena ketika dimasukkan yang lain-lain dia berkembang. Kalau postmodernitas sainsnya itu harus subjektif murni, tidak boleh objektivitas murni, bahwa ilmu pengetahuan dimasukkan penilaian gitu. Tapi kalau Islam, ya kan, dia tidak boleh objektivitas murni dan dia tidak boleh subjektivitas murni, tetapi antara objektivitas dan subjektivitas harus ada perpaduan. Nah, perpaduan ini harus dimotivasi atau didasari oleh nilai. Ya. Sains Islam tidak bebas nilai. Secara aksiologi sains Islam menggunakan nilai. Ada nilai. Apa nilainya? Adalah nilai nilai teologi. Makanya sains Islam kalau dia bekerja, sains itu dikembangkan sebagai bentuk beribadah kepada Tuhan. Kalau modernitas, sains itu dikembangkan untuk
sains itu sendiri. Kalau postmodern, ya kan, sains itu dikembangkan, diajukan adalah sebagai upaya untuk menciptakan kemajuan peradaban manusia, untuk menyelesaikan masalah manusia kalau mereka, ya gitu. Maka diupayakan ada kesesuaian pengetahuan dan teknologi terhadap konsumsi manusia. Itu kerjanya, kayak gitu. Nah, kalau Islam, ya kan, kerjanya adalah sains itu dikembangkan, ya kan, sains itu adalah untuk beribadah sebagai prinsip yang membentuk sains itu dikembangkan, yaitu nilai teologi. Nah, nanti saya akan kasih contoh kenapa bisa begitu. Maka kita akan nilai loh, kenapa yang pertama, kenapa sains modern menolak metafisika? Apakah mereka serius? Apakah mereka berkomitmen enggak? Ketika mereka dalam bicara ilmu pengetahuan itu harus objektif murni, apakah mereka konsisten nggak? Begitu. Maksudnya konsisten nggak mereka menolak metafisika, hanya menerima fisika. Nah, postmodern juga nanti kita akan nilai apakah mereka konsisten. Sama sains Islam juga kita akan nilai apakah juga ini sesuai nggak. Kita masih melakukan tahap penilaian di situ nanti. Kita uji, betul nggak matematika itu sains, betul nggak fisika itu bagaimana gitu. Atau dua konsep besar nanti, IPS dan IPA-nya. Nah, kita persoalkan begitu. Karena ini konsumsi yang menjadi standar konsumsi pengetahuan manusia di tingkat pendidikan sebelum melanjutkan jenjang-jenjang yang lebih tinggi. Tentu akan berpengaruh. Nah, bisa sederhana saja kalau saya. Anda melakukan sesuatu pasti ada motivasi, ya kan? Pasti ada motivasi secara pengetahuan. Hukum akal mengatakan tidak mungkin Anda bertindak kalau Anda tidak tahu. Jadi hukum akalnya. Anda bertindak karena pengetahuan. Nah, gitu. Maka sebelum bertindak, sains itu merasuki dulu pikiran manusia. Itu persoalan. Nah, boleh kita kan? Nah, ini misal ini lagi ada pandangan di depannya. Itu. Coba lihat di atas bagus bungkusan agamanya, begitu. Bungkusan keyakinannya. Tetapi modern coba merusak. Mereka tidak mau kalah, masuk di sisi-sisi ini, ya kan? Seolah-olah di atas itu postmodernitasnya. Ya kan, ini yang saya mau bahasakan pribadi kan, maksudnya bahwa dalam satu pribadi itu ada 3 bentuk pemahaman yang menempel. Iya. Ini menarik sebenarnya kajian itu, ya kan. Makanya misal hal-hal yang demikian itu, ya kan. Ini yang saya maksud tadi, konsisten nggak? Persoalannya konsisten nggak? Nah, gitu. Saya bakar rokok. Ya. Gimana itu, Rusti? Atau ada teman-teman yang lain yang ingin ya kita diskusi saja, bertanya atau menanggapi, silahkan gitu, langsung saja kita diskusi biasa saja, diskusi santai aja. Tapi itu pandangan awal saya saja. Tapi memang bukannya sains ini awalnya mulai digeluti untuk membantu manusia menemukan persoalan-persoalan atau solusi dari persoalan-persoalan yang mereka hadapi setiap hari gitu. Hanya memberikan kemudahan sehingga hadir teknologi gitu yang membantu pekerjaan-pekerjaan manusia. Bukankah sains itu semangat awalnya untuk itu kan? Membantu manusia menghadapi persoalannya dalam kehidupan seharian. Sains itu, Dinda, sains itu spirit awalnya. Dia belum bicara teknologi itu. Di kajian sebelum saya sempat jelaskan, spirit awal sains itu adalah perlawanan terhadap kaum agama. Itu sains terbentuk. Spirit awalnya sains itu terbentuk. Untuk spirit awalnya adalah perlawanan terhadap kelompok agama, gitu. Kenapa? Karena dulu, ya kan, tidak berlaku pengetahuan pada manusia. Yang berlaku itu adalah dogma agama, ya kan? Sehingga apapun penelitian para ilmu pengetahuan itu ketika bertentangan dengan apa yang dibahasakan oleh agama, ilmuwan akan dikerangkeng. Nah, sehingga lahir spirit semangat dari para tokoh. Oh, ilmuwan pengetahuan tidak boleh maju kalau begini, iya kan?
Kan dibuktikan dengan ini ketika gereja mengatakan bumi datar, Ya. baru ilmuwan lakukan penelitian bumi bulat, bumi pusat tata surya. Ya. Nah, dikritik lagi oleh ilmuwan. Matahari Iya juga gitu. pusat. Sama apa? John Dalton yang menemukan atom. Awalnya atom itu katanya tidak terbagi. Setelah diperiksa, atom itu di awal, misal contoh ilmu pengetahuan membuktikan John Dalton itu salah satu tokoh postmodern juga yang penemu atom itu. Awalnya atom menurut dia tidak bisa terbagi atom itu, tetapi kemudian berkembang zaman, ya kan? Ternyata atom itu adalah realitas kosong, bahwa dalam atom itu ada yang disebut inti, ya gitu. Artinya atom itu adalah artinya begini, sesungguhnya atom ini adalah realitas yang kosong, inti di dalam atom itulah yang ada, nah gitu. Ternyata atom bisa dibagi gitu. Nah, kenapa maksudnya begini loh, kenapa saya ambil tesis itu? John Dalton mencoba membantah loh tadi bahwa pengetahuan itu realitas murni objektivitas, kata modern. Kata postmodern, pada objektivitasnya kalau memang atom itu murni sebagai sebuah pengetahuan. Nah, ternyata ketika itu sebelum dimasukkan subjektivitas, dia tidak bisa dibagi. Setelah subjektivitas manusia dimasukkan, ternyata ditemukanlah atom itu barang kosong. Ternyata yang menjadi substansi atom itu adalah inti di dalamnya. Makanya tadi pengetahuan tidak boleh berlaku objektif murni saja, harus ada subjektivitas murni. Ini kalau sains, motivasi awalnya sains itu adalah perlawanan tokoh, perlawanan para ilmuwan terhadap dogma gereja. Maka saya bilang dari awal, sains itu adalah hasil pikiran ilmu pengetahuan terhadap realitas. Nah, yang nanti pengetahuan itu karakteristiknya dipakai standar ilmiah, dan corak sesuatu yang ilmiah itu harus empiris, harus bisa terindrai dan manusia punya pengalaman. Nah, di luar itu tidak boleh dimasukkan di sains karena akan menghambat. Nah, gitu. Makanya mereka menolak metafisika. Jadi gitu. Benar-benar murni gitu kan, objektif, tidak boleh ada. Makanya mereka menolak metafisika. Persoalannya, ya kan? Kalau sains modern ini kemudian prinsipnya adalah murni objektivitas, bahwa objek-objek yang terindrai saja yang dimasukkan di sains, sehingga mereka menolak metafisika. Nah, kita coba lihat pada ini ilmu matematika tuh, ilmu matematika. Objek matematika itu apa? Angka toh? Iya kan, angka dan simbol-simbol lambang. Nah, angka dulu, angka. Ya. Objek matematika ini angka, ya kan. Nah, pertanyaan saya, kamu pernah lihat angka? Pernah nggak kamu mengindrai angka? Ketika ditulis pernah. Nah, itu simbolnya. Maksudnya Anda pernah nggak lihat angka? Pernah nggak mengindrai angka? Dalam realitas gitu. Nah, pernah nggak? Tidak. Nah, itu kan. Sedangkan spirit sains tadi dia menolak metafisika secara objektif, ya kan. Sains itu berkembang harus objeknya terindrai. Nah, kenapa? Itu matematika, ya kan. Kalau betul mereka konsisten menolak hal-hal yang tidak bisa terindrai atau hal-hal yang metafisik, mestinya tidak boleh matematika masuk di sains karena objeknya tak terindrai. Sejak kapan Anda mengindrai atau mendapati satu objek angka? Pernah nggak Anda lihat angka? Nah, Anda hanya lihat simbol angka. Jadi kan inilah terlihat loh, sains itu tidak konsisten, sengaja memusuhi agama, memusuhi teologi. Padahal kalau betul mereka tidak menolak metafisika, menolak hal yang tidak, mestinya mereka menolak juga matematika, tidak boleh masuk ke sains. Iya, karena matematika ini bukanlah disiplin ilmu yang menggunakan fenomena empiris. Ya kan, dia fenomena metafisika ini, tidak, objeknya tidak bisa terindrai. Makanya saya tanya tadi, kapan Anda pegang angka?
Kapan Anda pernah melihat angka? Oh kan? Anda hanya melihat simbol ini. Gitu. Sedangkan prinsip awalnya, nah misalnya ini pohon objek, bisa Anda indrai toh? Bisa sebut angka. Pernah lihat warna angka bagaimana? Iya kan? Ini ada kan? Makanya sains tidak konsisten. Ya kan? Tidak konsisten sains itu. Itu satu hal, ya kan? Yang kita mau lihat kebobrokannya. Nah, itu. Dia harus konsisten. Nah, beda kalau tadi sains Islam, ya kan? Dia bekerja itu ada motivasi, ada nilai gitu. Bahwa objek dan subjek itu adalah perpaduan. Beda dengan modern dan postmodern yang hanya mengambil satu aspek saja, objek, bahwa murni objektifnya, murni subjektifnya beda. Tapi dia perpaduan. Misal dia ambil analogi, kalau dalam sains Islam melihat, misalnya sebut saja air kan. Bagi modernitas, bagi sains atau modernitas, air itu secara objek, ya kan, air ini secara objektivitas murni, ya kan, dia adalah objek yang harus dia objek yang secara murni untuk mendapati pengetahuan atau untuk menyatakan ini sebagai ilmu, harus dilakukan metode eksperimen, gitu, sehingga air itu diakui nanti. Gitu. Nah, ternyata Anda dapati bahwa air ini adalah hidrogen dan oksigen. Itu eksperimen. Nah, oleh postmodern, masuknya eksperimen sampai Anda ungkap tadi oksigen dan hidrogen. Nah, ternyata pengetahuan itu murni subjektivitas manusia. Objek itu adalah objek ini sebenarnya sesuatu yang membutuhkan subjektivitas. Tetapi modernitas, subjektivitas itu objek itu adalah sesuatu yang menarik subjektivitas manusia. Ada dua. Tetapi Islam melihat harus ada perpaduan. Kenapa harus ada perpaduan loh? Kenapa? Kalau modernitas menolak perpaduan, kenapa? Mereka tidak akan lagi melihat nanti, mereka tidak mau aku begini loh. Misal apa sebab air? Selesai di hidrogen oksigen, mereka tidak mau bicara lagi. Hidrogen oksigen dari mana? Mereka sebenarnya menolak itu. Makanya dalam tindakan real manusia, sejauh alam ini ilmiah, itu yang diterima sebagai sebuah realitas dan kebenaran. Mereka tidak mau bicara apa di luar, dan ini sudah dikonsumsi juga. Orang beragama hanya belajar nama-nama malaikat yang halal, yang haram, ya kan? Tetapi pikiran pengetahuan sebagai spirit keimanan untuk menguatkan tindakan itu tidak ada. Ya, banyak orang-orang beragama juga yang tidak percaya Tuhan kok. Mereka beribadah karena memaksakan diri saja untuk menghindari kutukan sosial. Ya. Gitu. Nah, pada postmodernitas, kenapa harus subjektivitas murni pada air tadi? Bahwa si intinya adalah untuk mengatakan bahwa ini dan itu pada objek realitas ini sesungguhnya adalah manusia. Sama dengan ini. Mana itu matahari? Matahari itu konsep manusia tentang panas dan cahaya. Tidak ada itu. Nah, sama itu. Makanya saya bilang dari awal, postmodern itu oke memasukkan penilaian. Sainsnya tidak bebas nilai, dia betul, tapi karakteristiknya adalah teisme, bukan teologi. Nah, Islam, kenapa harus perpaduan? Karena dia mau ungkap loh. Ternyata objek dan subjek ini bukanlah sesuatu yang memiliki kemandirian, tetapi dia adalah produk yang lain. Dalam rumusan bahwa air itu adalah sesuatu yang tersusun. Dia mau melihat itu loh. Makanya kenapa dalam sainsnya harus dimasukkan nilai. Biar dia harus dimasukkan nilai.
Karena tidak terhenti pada air tadi persoalannya kalau dalam sains Islam. Tidak terhenti pada tadi hidrogen dan oksigen. Tapi mereka mau menilai bahwa hidrogen dan oksigen ini adalah sesuatu yang menyusun air. Sehingga dalilnya jelas. Setiap sesuatu yang tersusun pasti yang menyusun. Nah, berlanjut ke situ dia. Makanya dalam tindakan real mestinya ini sudah jarang sebenarnya. Ya kan? Anda beribadah karena apa? Nah, ini sama konteksnya. Ya kan? Anda beribadah karena apa? Misalnya pikiran-pikiran orang beragama ini yang sudah dirasuki saya. Anda beragama, Anda beribadah karena apa? Jawabannya adalah saya menjalankan perintah agama. Iya kan? Menjalankan perintah agama. Bagaimana agama memerintah? Gitu. Nah, itu sudah bicara subjektif. Seolah-olah ya kan, kebenaran itu kalau di materi-materi sebelumnya kita bicara landasan penilaian, kebenaran itu tidak boleh berlaku subjektif, dia harus berlaku universal. Karena setiap yang subjektif dia relatif. Tetapi subjektif dan relativitas itu akan terbantahkan apabila ada satu kebenaran yang menaungi semua pikiran manusia. Ya kan masih motivasinya ya motivasi dangkal, motivasi yang masuk di luar gitu. Iya, generasi Islam itu malu kalau dia belajar Islam. Malu dia kalau bicara hal-hal yang menyangkut pengetahuan Islam di muka umum di publik. Dia lebih bangga belajar apa yang datang dari barat itu yang dikonsumsi. Dia bangga ketika membahasakan, ketika berdiskusi dan mengkaji ilmu pengetahuan, dia bahasakan dengan bahasa Inggris. Malu mereka menggunakan bahasa Arab, Pak. Iya. Malu mereka belajar hal-hal yang berkenaan dengan keyakinannya. Pada satu sisi mereka ini yakin, tetapi di lain sisi mereka justru menganggap berbenturan pengetahuan ini dengan keyakinannya. Anda boleh lihat. Coba Anda malam Anda di Serah Subah, dia memahami. Malu Anda kalau mengkaji Tuhan, Pak. Malu Anda bicara agama. Malu. Iya. Ini kalau saya ingat salah satu tokoh agama yang pernah melakukan tesis itu, Darmansa itu, dia bicara begini. Nah, ini yang dimaksud bahwa Islam itu diasingkan di lingkungannya sendiri. Anda apa sih malu? Anda justru bangga bicara Eropa, Amerika. Anda bangga itu bicara itu. Nah, gitu. Ternyata spiritmu adalah spirit sains. Omong kosong Anda orang yang berkeyakinan. Tetap keyakinan itu menjadi hal yang postmodern, konsumsi subjektivitas, tidak didukung oleh pengetahuan. Karena kenapa? Lihat saja, umur 7 tahun sudah pegang Android, Pak. Sudah pegang Android kita, sudah game, mabar, sudah tukaran aplikasi kita ini. Seolah-olah tergiur dengan koin 200-300 itu. Nah, gimana mau bicara kemajuan negara? Bagaimana mau bicara peradaban manusia? Bagaimana mau beribadah secara pengetahuan dengan misi-misi berdasarkan keyakinan kita? Hal itu sudah menjadi hal yang subjektif semata. Iya, tadi postmodernitas. Terima silakan kalau dia bertentangan, ya kan? Apa masalah orang lain? Mau saya terima urusan saya. Teknologi itu, pengetahuan itu urusan saya. Nah, inilah yang disebut sekularisme itu. Efek tertinggi adalah sekularisme. Ya. Sekularisme itu terjadi dalam dua hal. Sekularisme di luar agama dan sekularisme di dalam agama. Produk sains. Gimana Ketua BEM STKIP Bima yang terhormat? Iya, kita kedatangan tamu spesial ini. Ketua mahasiswa kampus STKIP Bima, pendidikan itu lembaga pendidikan, salah satu kampus pendidikan yang ada di Kota Bima.
yang sudah berhasil mencetaklah ribuan generasi pendidik itu, dan kita kebetulan hadir ketua BEM-nya untuk menemani kita. Salah satu bentuk apresiasi buat Iya, ya, harapan saya juga di kampus itu sudah hilang lagi budaya-budaya itu, tidak ada. Justru wifi kampus itu dimanfaatkan untuk download film, main game ini dan itu. Bahkan untuk tadi mendukung aplikasi. Tapi sebelum itu Bang, sebelum kita bahas lebih jauh kepada nanti puncaknya itu, pada sains modernitas tadi gitu, apa pengaruhnya terhadap peradaban gitu, terhadap kehidupan waktu itu, dan setelah hadirnya postmodernitasnya apa juga pengaruhnya terhadap peradaban tersebut? Pada abad ke-18 sebelum abad 19 masyarakat mulai meninggalkan hal-hal yang berbau mistis. Jadi metafisika ditinggalkan. Kalau Anda kan saya pikir Anda sudah baca sejarah kok. Masyarakat mulai meninggalkan keyakinan sehingga peradaban Eropa itu ditandai dengan peradaban empiris. Iya. Tinggalkan agama, sudah mulai bergeser ke hal-hal yang empiris. Bahwa agama itu ya kan tidak bisa merubah tata kehidupan masyarakat dan tidak akan maju peradaban kalau agamanya. Tetapi hasil akhirnya adalah manusia dikorbankan, tidak ada etika, tidak ada akhlak manusia, tidak ada nilai manusia. Iya, yang telanjang siapa yang teguh? Ya kan, wah, urusan dia. Kan yang bisa menilai manusia itu sebenarnya manusia. Kalau saya mau ungkap, yang bisa menyelamatkan manusia secara moral, ya kan, pengetahuan yang menyelamatkan manusia itu harus pengetahuan teologi. Tidak boleh pengetahuan di luar teologi, karena dimanapun, agama manapun pasti menjunjung tinggi kemanusiaan. Yahudi sekalipun, mereka tetap menjunjung tinggi kemanusiaan, meski tidak di luar, tidak di dalam kelompoknya. Walaupun mereka melakukan pembantaian di dalam kelompok, tapi di dalam kelompoknya mereka menjunjung tinggi loh kemanusiaan. Dan mesti Anda pahami, tidak ada pengetahuan itu, tidak ada pengetahuan murni yang bicara manusia itu diangkat harkat. Dia pasti bicara kemajuan pengetahuan, tetapi pengetahuan teologi lah yang mengangkat manusia. Nah, saya bilang Yahudi sekalipun pasti berdiri dengan kemanusiaan, meski mereka tidak paham bagaimana nilai manusia di dalam keyakinannya itu sendiri. Tetapi mereka tetap mempertahankan harkat dan martabat keyakinannya atas nama pengikutnya. Itu dia bicara manusiaan. Yahudi membantai, Israel membantai Palestina. Nah, itu adalah hal yang di luar daripada keyakinan, tetapi di dalam keyakinannya mereka menjunjung tinggi kemanusiaan. Kamu pikir orang Yahudi tidak nangis, tidak sedih ketika kemanusiaannya hancur? Sedih lah. Itu mengisyaratkan keyakinan. Cuman bukan persoalannya keyakinan itu dalam konteks lain ketika kita bicara keyakinan yang benar. Tapi ini bicara pikiran teologi dulu lah yang memperjuangkan kemanusiaan. Begitu. Tetapi di Eropa, sains yang menjadi penentu. Masa bodoh mereka anggap ya semacam inilah. Sains ini buruk bagi manusia nanti atau tidak, itu kan udah jadi masalah berarti ya. Tidak penting itu, yang penting nama bagi mereka itu. Sains itu berkembang. Itu capaiannya adalah teknologi, capaiannya adalah produk zaman. Anda paham, produk zaman. Ya kan, hegemoni terhadap yang lain itu produk. Mau maghrib ya? Iya. Ya sudah, kita break dulu lah gitu. Nanti kita lanjut lagi sharing dan ngopi. Akan masuk azan maghrib, jadi kita break dulu sebentar sembari menunggu azan selesai.